Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang hubungan. Oke, kita akan ganti judulnya, ini masih judul pembacaan sebelumnya ya. Judul pembacaan kita kali ini adalah mau dibawa kemana hubungan ini. Jadi pembacaan ini adalah pembacaan untuk para sahabat yang hubungannya entah nggak jalan kemana-mana atau mungkin bahkan udah married, udah berkeluarga tapi ya serasa melelahkan, serasa menyakitkan, hubungannya nggak nyaman, nggak enak dan nggak jelas. Ataupun mungkin kalian udah pacaran sangat lama dan akhirnya hubungannya nggak jelas. Atau mungkin kamu punya seseorang yang kalian udah jalan tapi dia suka nakal, suka punya hubungan lain, janji berubah, hubungan lain, janji berubah, dan akhirnya hubungan kalian ini selalu seperti ini dan berada di sebuah pola yang kurang menyenangkan. Nah, kira-kira mau dibawa kemana hubungan ini? Kita akan baca sama-sama ya. Jadi untuk para sahabat, baik yang masih pacaran ataupun sudah menikah, bisa ikuti pembacaan ini. Kita akan lihat sama-sama kira-kira hubungan ini mau dibawa kemana ya. Oke, kita akan langsung mulai. Untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Kita akan mulai sama-sama. Sekarang fokus ya, fokus bayangkan si dia. Fokus ke diri, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati ya. Mau dibawa kemana hubungan ini? Sekali lagi, tanyakan dalam hati mau dibawa kemana hubungan ini. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati mau dibawa kemana hubungan ini. Kita akan lihat sama-sama ya. Tarotku tebar kartunya. Di awal tarotku akan ambil satu buah kartu dulu, nanti kita akan eksplorasi seperti biasa ya. Ada Ace of Cup ya. Ace of Cup ini potensi tentang rasa, tentang cinta, tentang relasi. Yang pertama, sebelum kita melihat lebih jauh hubungan ini mau dibawa kemana, kalian lihat cinta kalian dulu sama si dia. Masih ada nggak? Atau mungkin kalian saat ini ternyata dalam sebuah hubungan udah nggak ada cinta ya, hanya bertahan saja karena udah terbiasa bersama, atau bertahan saja karena berbagai macam hal yang menyebabkan kalian nggak bisa pisah. Yang pertama, cek dulu cintanya masih ada nggak. Nanti kita akan eksplorasi ya. Yang kedua, ini tentang Magician. Cerita tentang Merkuri, planet yang bergerak paling cepat, perubahan. Ini kalau dikaitkan dengan sebuah hubungan mau dibawa ke arah mana, ini ada potensi sebuah kebosanan dalam hubungan saat ini dan memerlukan sebuah arah baru untuk dikejar bersama. Nanti kita eksplorasi juga. Yang ketiga ada Empress, mau dibawa ke arah mana? Ini tentang rasa saling menyayangi ya, cerita tentang Venus. Jadi bisa jadi rasa sayang satu sama lain udah benar-benar nggak saling dirasakan, atau mungkin kalian bahkan udah jalan lama, udah pacaran lama, atau bahkan udah nikah lama tapi nggak saling kenal bagaimana cara membuat pasangannya merasa dicintai. Dia pun nggak pernah tahu bagaimana cara membuat kamu merasa dicintai, bagaimana cara membuat kamu merasa tenang, merasa aman punya hubungan, bukan selalu bikin deg-degan, nggak nyaman, khawatir, takut. Nah ini kita nanti akan eksplorasi lagi. Kemudian kartu King of Swords ya. Ini tentang ketegasan, bahwa nggak ada pihak yang bertindak tegas atau kamu merasa si dia nggak bisa tegas dalam hubungan ini. Terakhir ada kartu Hangman tentang pengorbanan dan melihat dari sudut pandang atau arah yang lain dalam hubungan ini ya. Oke, kita akan eksplorasi ya tentang cinta di hubungan ini. Masih dengan pertanyaan yang sama, mau dibawa kemana hubungan ini, kita eksplorasi rasa cintanya. Pertama ada 1 cup, kedua ada 8 pentacle. 8 pentacle cerita saat Sun berada di Virgo ya. Ini tentang berpikir jernih, jangan terbawa emosi sesaat satu sama lain. Kemudian ada kartu Star, ada peluang, ada harapan. Untuk kamu yang tadi udah cek pertama ya tentang cinta. Kalau memang kamu masih cinta sama dia, masih sangat sayang sama dia, masih ada rasa yang kuat sama dia, hubungan kamu sama dia mau dibawa kemana ya, ngalir ke arah yang positif, buat perubahan. Karena saat kartu Star muncul, ini rencana jangka panjang kalian masih baik. Mungkin kalian harus cari suatu hal yang baru, suatu hal yang positif. Bukan hubungan baru ya, tetapi
suatu goal baru, tujuan baru yang bisa dikejar bersama. Karena sebenarnya jika cintanya masih sama-sama oke, hubungan ini masih layak dipertahankan, masih bisa dipertahankan. Untuk yang masih pacaran tapi udah stay lama nggak ada arah hubungannya ya, ayo mulai di refresh. Cari arah sama-sama, cari tujuan sama-sama, buat hal baru atau mungkin jadikan pernikahan sebagai goal kalian. Untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga dan ngerasa mungkin hubungan ini udah mulai nggak jelas malah arahnya setelah kalian menikah, mulailah cari goal baru, tujuan baru, arah baru ya. Karena selama cintanya masih ada, ini hubungan yang sangat layak untuk diperjuangkan. Bahkan untuk kamu yang mungkin si dianya mungkin pernah ada kesalahan masa lalu atau kamu mungkin pernah buat kesalahan masa lalu, perbaiki karena hubungan ini masih layak selama cinta kalian masih ada. Ini yang pertama. Yang kedua, Magician, tentang kebosanan, tentang kejenuhan dan mungkin hubungan-hubungan sesaat. Kita lihat lebih jauh. Ada kartu 8 tongkat. Sama-sama di rule sama Mercury ya. Kartu 8 tongkat adalah cerita saat Mercury berada di Sagittarius. Kebosanan karena goal kalian malah ternyata di sini terlalu jauh. Jadi kalian berdua mau dibawa ke arah mana hubungan ini? Kalau kalian udah sangat jenuh, sangat bosen sama hubungan kalian, mulai punya goal-goal jangka pendek. Hal-hal jangka dekat yang bisa dikejar bersama-sama, jangan terlalu jauh. Karena 8 tongkat ini cerita melelahkan, tujuannya terlalu jauh. Memang sama-sama mengarah ke sana, tapi karena jauh, ini kerasa nggak ada goal yang didapat. Kerasa hubungannya hanya jalan begitu saja, dan ini jadi suatu hal yang membosankan. Kita lihat lagi lebih jauh ya. Ada kartu Page of Swords di sini. Bisa jadi ada cerita hubungan lain di hubungan kalian. Kita lihat lebih jauh. Ada Ace of Wands, kemudian kita lihat satu lagi. Ada kartu Chariot. Untuk kamu yang memang hubungannya udah lama jalan di tempat, kemudian ngerasa ujungnya nggak ada karena sangat jauh sekali dan merasa sudah mulai bosan sama hubungan ini, yang pertama buat goal baru. Kalau kamu sama dia masih belum menikah, ini kartu pernikahan, Chariot ini bisa jadi simbol pernikahan, ini bisa terwujud. Jadi dimulai dari punya goal-goal jangka pendek. Tapi untuk kamu yang udah berkeluarga dan udah mulai ngerasa hubungannya juga mulai nggak jelas, sama buat goal-goal jangka pendek, dengan begitu hubungan kalian bisa hangat lagi. Tapi di sini ada sedikit indikasi, kebosanan ini bisa saja memicu munculnya pihak lain di dalam hubungan kamu sama si dia. Jika memang pihak lain ini muncul, ya jadi untuk kamu ya yang berada di sebuah hubungan, kalau ceritanya sama seperti ini ya, berada di sebuah hubungan sangat membosankan, dan akhirnya ada alternatif mencari hubungan lain, dan akhirnya ada hubungan lain yang masuk di hubungan kalian. Ini hati-hati. Karena bisa jadi ada sebuah pernikahan di mana akhirnya ya ada yang memilih dengan hubungan lain daripada hubungan ini. Ini yang ceritanya seperti ini ya. Kita akan lanjut lebih jauh lagi. Di mana hubungan satu sama lain merasa tidak dimengerti, tidak saling disayangi, atau kamu nggak bisa tahu apa yang buat dia dicintai, begitupun kamu merasa nggak pernah dicintai sama dia. Pertama ada kartu Ace of Swords, kedua ada kartu 4 Pentacle, ketiga ada kartu Temperance. Nah kalau yang tadi di sini ini punya goal-goal jangka pendek, sedangkan di sini ini malah punya goal jangka panjang. Punya sesuatu yang bisa dikejar bersama-sama untuk jangka panjang. Baik misalkan tinggal di kota A, di kota B, dan itu jadi suatu hal yang impian kalian berdua. Kejar sama-sama, bangun hal itu sama-sama. Kemudian di sini ada kartu Ace of Swords ya. Belajar bahasa cinta masing-masing, belajar bagaimana cara membuat dia merasa dicintai. Ajari dia cara membuat kamu merasa dicintai. Dengan begitu hubungan kamu yang awalnya ngerasa ya mungkin hanya bersama aja, bahkan makin hari kerasa dia makin asing. Nah ini, belajar mengenal bahasa cintanya masing-masing. Mungkin di awal akan melelahkan dan membosankan, tapi percayalah untuk hubungan jangka panjang, dengan kamu tahu bagaimana cara membuat dia merasa dicintai, dan dia juga bisa tahu cara membuat kamu merasa dicintai, hubungan ini akan bisa hangat lagi. Ini positif ya, ini bagus. Kemudian Sun di Capricorn, ini sebuah cerita untuk lebih stabil secara materi. Jadi hubungan itu tidak hanya tentang cinta, tapi juga bagaimana punya materi yang baik. Dalam sebuah rumah tangga tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan materi yang stabil itu juga penting. Karena jika tidak, akan ada pihak yang merasa tidak aman dalam hubungan ini. Ya, jadi materi yang stabil, punya goal jangka panjang bersama, belajar bagaimana satu sama lain merasa dicintai. Nah, ini yang ini. Kemudian selanjutnya di mana ada sosok yang harapan kamu jadi pemimpin keluarga. Harapan kamu bisa bikin keputusan tegas, jadi rajanya di rumah. Jadi orang yang bisa bertanggung jawab akan rumah. Tapi mungkin kamu nggak dapat itu, dan akhirnya hubungan ini mau dibawa ke arah mana kita juga bingung. Nah kita lihat sama-sama ya. Untuk yang ceritanya seperti ini, kemudian ini dia.
Pertama, merasa bahwa nggak ada yang bisa jadi pemimpin atau nggak bisa jadi panutan atau nggak bisa bertanggung jawab atas keadaan pasangannya atau keluarganya. Kedua, 2 pentakel, pergerakan. Jupiter berada di Capricorn. Jupiter di Capricorn ini kondisinya sangat lelah travelnya. Jadi di sini Jupiter benar-benar energinya habis. Akhirnya ya ini nggak pernah di rumah, sudah ngerasa dia nggak tanggung jawab, nggak pernah di rumah, pergi terus. Kalau mungkin masih pacaran, ngerasa ya dikit-dikit ya harus kamu yang handle, kamu yang tanggung, bahkan materi juga dari kamu. Dianya kadang dihubungin aja susah, keluar kota terus atau susah dihubungin atau kerjanya pergi kumpul teman-teman, nggak ada habisnya kondisi-kondisi seperti itu ya. Kita lihat lagi di bawah ke arah mana hubungan ini. Ada kartu 7 sword. Ini bahkan ada cerita dibanding-bandingin sama orang masa lalu ya, maju ke depan menoleh ke belakang, udah nggak tanggung jawab atau kurang tanggung jawab, kemudian sering pergi, dihubungin susah, sibuk sendiri, masih ungkit cerita lama. Ada tower di sini, ada kartu Mars ya. Ini cerita tentang ujian. Kalau memang kisahnya seperti ini dan kamu bersesuaian dengan kisah cerita ini ada suatu kondisi di mana sebaiknya hubungan ini dimulai dari awal. Dalam artian dari awal seperti apa, lihat dia apa adanya sekarang. Bisa nggak kamu terima dia? Kadangkala orang dalam suatu hubungan itu nggak bisa karena inget-inget dia yang dulu. Dulu dia sabar, dulu dia perhatian, dulu dia baik, dulu dia selalu ada untuk aku, dulu. Dia yang dulu udah nggak ada, yang ada dia yang sekarang, dia yang nggak tanggung jawab, dia yang sibuk sendiri, dia nggak perhatian. Nah, kalau kamu bisa menerima dia yang sekarang, bukan yang dulu ya, teruskan hubungan ini. Tapi kalau memang nggak bisa dan kamu berharap dia yang dulu kembali, ini nggak mungkin. Ada indikasi yang ini disudahi ya. Kemudian kita lihat yang terakhir, Hangman. Tentang banyak penundaan, tentang harus berjuang dan berkorban terus malah untuk dia. Ada Queen of Pentacle, ini perasaan nggak dimengerti ya. Ada Page of Wands, indikasi hubungan lain. Nah ini, ada 8 cup. Untuk yang punya cerita bersesuaian di mana kamu berada di sebuah hubungan, kamu terus yang harus berkorban untuk dia. Bahkan secara hati nggak pernah dipahami, secara materi kadang kamu harus bahkan bantu dia. Terus di sini ada cerita dia bahkan punya indikasi punya hubungan lain. Kalau kamu berada di cerita ini, mau dibawa kemana hubungan ini Saturnus berada di Pisces, tinggalkan hubungan ini. Kamu juga layak bahagia. Kamu juga harus berpikir untuk perasaan kamu. Kadang perasaan kamu udah sering bilang sama kamu, aku capek, tapi jawaban kamu ke diri apa? Kamu harus kuat, bukan kamu sayang perasaan kamu, malah kamu paksa kuat. Nah di sini, belajar untuk bilang stop sama dia, sudahi hubungan ini dan mulai hubungan baru yang bisa membuat kamu merasa bahagia dan dicintai ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini mengenai mau dibawa kemana hubungan ini ya. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Untuk para sahabat yang mau request silahkan di page community. Nanti silahkan di like requestnya, yang like-nya paling banyak tarotku akan bacakan ya. Terima kasih.